Tahu nggak sih, ada menteri yang belakangan sering jadi sorotan. Dari gas 3 kilo sampai gelar doktor kilat, namanya sering bikin heboh. Ya, dia adalah Bahlil Lahadalia. Kebijakannya soal larangan pengecer LPG 3 kg dinilai menjulitkan rakyat kecil, izin tambang di Raja Ampat dikaitkan konflik kepentingan, hingga gelar doktor super cepatnya dipertanyakan. Kini makin viral, pasokan BBM untuk SPBU swasta pun disebut timpang. Publik bertanya, salah langkah atau pola kekuasaan? Segmen pertama yang ramai diperbincangkan adalah soal LPG 3 kilo. Bahlil Lahadalia mendorong kebijakan agar pengecer kecil tidak lagi menjual gas melon tersebut. Alasannya terdengar masuk akal. Distribusi harus tertib, subsidi sebaiknya hanya dinikmati oleh warga yang benar-benar berhak. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Pengecer yang selama ini menjadi penopang akses masyarakat justru kehilangan mata pencaharian. Sementara ibu-ibu rumah tangga harus menempuh jarak lebih jauh, bahkan antre berjam-jam di pangkalan resmi hanya untuk membawa pulang 1 tabung. Kritik pun bermunculan. Di satu sisi niatnya membenahi tata kelola subsidi tidak salah. Tapi di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan beban baru bagi rakyat kecil yang sudah terhimpit kebutuhan hidup. Disinilah letak paradoksnya. Apakah benar larangan ini akan menutup celah penyalahgunaan subsidi atau justru membuka masalah baru berupa kelangkaan dan distribusi yang semakin tidak merata? Pertanyaan itu kini menggantung di benak publik. Kebijakan yang katanya pro-rakyat malah tampak berjarak dengan realitas sehari-hari. Lantas, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari aturan ini? Rakyat kecil? Pengusaha besar? Atau justru segelintir elit yang mengatur alur distribusi energi di negeri ini? Raja Ampat dikenal dunia sebagai surga bawah laut, rumah bagi ribuan spesies langka yang tak ternilai harganya. Namun, keindahan itu sempat terusik oleh isu tambang nikel dan pencabutan izin konsesi di wilayah tersebut. Bahlil Lahadalia, lewat kebijakannya, mengklaim pencabutan izin dilakukan demi menjaga tata kelola sumber daya alam agar lebih berkeadilan. Tapi di balik narasi resmi itu, muncul tuduhan tebang pilih. Sejumlah izin usaha pertambangan dicabut, sementara wilayah lain yang kebetulan berdekatan dengan konsesi perusahaan yang dikaitkan dengan nama Bahlil justru tetap aman. Isu konflik kepentingan pun mencuat. Aktivis lingkungan menyoroti ancaman kerusakan ekosistem Raja Ampat jika tambang tetap berjalan. Akademisi bertanya-tanya, apakah kebijakan ini benar-benar berlandaskan kepentingan rakyat atau hanya menguntungkan pihak tertentu? Kontradiksi ini membuat publik curiga. Apakah pencabutan izin tambang sekadar bentuk pengendalian sumber daya atau ada permainan politik ekonomi di baliknya? Pertanyaan kritisnya sederhana. Jika Raja Ampat adalah warisan dunia, mengapa keputusan soal tambang begitu syarat kontroversi? Apakah benar ada upaya melindungi alam atau justru warisan itu sedang dijadikan taruhan untuk kepentingan segelintir orang? Publik menunggu jawaban yang lebih jujur dan transparan. Nama Bahlil Lahadalia makin ramai diperbincangkan ketika kabar kelulusannya dari program doktor Universitas Indonesia muncul. Bukan karena isi disertasinya, melainkan karena kecepatannya. Hanya butuh 20 bulan untuk meraih gelar doktor, sesuatu yang jarang terjadi di dunia akademik, apalagi di Indonesia. Publik pun curiga. Mungkinkah proses akademik sekepet itu bisa diselesaikan secepat kilat? Kecurigaan makin kuat saat terungkap sebagian publikasi yang menjadi syarat kelulusan justru terbit di jurnal yang disebut predator. Bahkan ada yang sudah dihentikan reputasinya. Tekanan publik akhirnya membuat UI mengambil langkah tegas, menangguhkan gelar Dr. Bahlil dan meminta perbalikan. Kampus ternama itu bahkan harus meminta maaf dan mengaudit tata kelola program doktornya. Kasus ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Jika seorang pejabat bisa meraih gelar dengan cara yang dipandang publik tak wajar, bagaimana nasib ribuan mahasiswa biasa yang berjuang bertahun-tahun demi kelulusan? Apakah kampus masih bisa berdiri tegak sebagai benteng integritas ilmu pengetahuan atau justru tunduk pada kekuasaan? Kritiknya jelas, gelar akademik bukan sekadar simbol, tapi juga pertaruhan reputasi bangsa. Jika integritas akademik tergadaikan, apakah kita sedang membiarkan ilmu pengetahuan berubah jadi panggung gimik politik? Dalam sebuah kesempatan, Bahlil Lahadalia kembali memicu kontroversi lewat ucapannya. Ia menyinggung soal Raja Jawa, istilah yang seolah menempatkan satu figur atau kelompok tertentu di atas yang lain. Sekilas, mungkin terdengar seperti candaan politik. Namun, di telinga sebagian publik, pernyataan itu justru dianggap tidak etis.
Di negeri yang penuh keragaman budaya dan identitas, istilah semacam ini bisa dengan mudah menimbulkan sentimen politik maupun kultural yang sensitif. Pengamat menilai, ucapan itu bisa dimaknai sebagai simbol arogansi politik seakan-akan kekuasaan hanya berputar di lingkaran tertentu. Sementara sebagian pihak lain berusaha membela dengan alasan konteksnya ringan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi persoalannya bukan hanya soal niat, melainkan dampak. Kata-kata pejabat publik bukan sekadar obrolan santai, melainkan bisa membentuk persepsi rakyat dan mempengaruhi legitimasi kekuasaan. Pertanyaan kritis pun mengemuka. Apakah pernyataan Bahlil itu sekadar slip of the tongue atau cerminan dari pola pikir elit yang memang melihat politik sebagai arena eksklusif? Jika sekadar candaan, mengapa dampaknya begitu besar? Jika benar menunjukkan arogansi, maka wajar publik waspada, karena ucapan seperti ini bisa mengikis rasa keadilan dalam demokrasi. Kontroversi lain yang kini ramai adalah soal pasokan minyak ke SPBU swasta. Sejumlah pengelola SPBU non-Pertamina melontarkan protes karena mereka kesulitan mendapatkan suplai BBM yang stabil. Alasannya jelas, hampir seluruh rantai distribusi dikuasai Pertamina sebagai BUMN raksasa. Akhirnya, SPBU swasta sering kehabisan stok, sementara konsumen dipaksa bergantung pada jaringan resmi Pertamina. Dalam situasi ini, Bahlil Lahadalia disebut terlalu kondong membela Pertamina. Dalihnya, BUMN harus diperkuat untuk menjaga kedaulatan energi nasional. Namun argumen itu berbenturan dengan prinsip kompetisi sehat. Tanpa ruang bagi swasta, pasar menjadi timpang. Pengusaha kecil yang mencoba masuk justru terpinggirkan dan masyarakat kehilangan alternatif harga maupun pelayanan. Para pengamat energi menilai monopoli terselubung semacam ini justru kontraproduktif. Bukannya memperkuat kedaulatan energi, tapi bisa melemahkan daya saing dan menciptakan ketergantungan tunggal. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Apakah benar membela BUMN berarti harus menyingkirkan swasta? Ataukah ada kepentingan lain yang disembunyikan di balik kebijakan ini? Jika pasukan BBM hanya berpihak pada satu pihak, maka kerugian terbesar akan ditanggung masyarakat luas. Disinilah publik menuntut transparansi. Kebijakan energi untuk siapa? Rakyat atau segelintir pemegang kuasa? Dari gas 3 kilo, tambang Raja Ampat, gelar doktor kilat hingga pasokan minyak di SPBU swasta, nama Bahlil Lahadalia tak pernah lepas dari sorotan. Setiap kebijakan dan ucapannya memicu perdebatan. Ada yang menilai langkahnya berani, tapi banyak juga yang melihatnya syarat masalah. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya deretan salah strategi atau tanda adanya pola kekuasaan yang sedang dimainkan? Menurut kalian, kontroversi Bahlil ini lebih banyak merugikan rakyat atau justru demi kebaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.